Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umahatil Hafizah, NPM 2110070120046 dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arahman, SKM MKes. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas epidemiologi penyakit tidak menular. Yang pertama, pengertian epidemiologi penyakit tidak menular. Epidemiologi penyakit tidak menular adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinasi penyakit atau masalah kesehatan yang penyebab variabelnya lebih dari satu. Contohnya, yang pertama, dari sisi distribusi penyakit tidak menular. Itu adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan yang dilihat berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Yang kedua, dari segi frekuensi. Epidemiologi penyakit tidak menular itu membahas tentang besar dan jumlah banyaknya suatu penyakit. Yang ketiga, dari segi determinasi adalah faktor yang mempengaruhi dan memberi resiko terhadap penyakit. Selanjutnya, nomor 2, situasi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini berdasarkan Quran isu. Keadaan kesehatan masyarakat saat ini secara umum belum dapat memenuhi tujuan yang diharapkan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait cek kesehatan 6 bulan sekali. Oleh karena itu, dilaksanakan penilaian masalah kesehatan yang berlangsung dari tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 10 Februari 2022 yang dilaksanakan di Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis atau melihat gambaran kesehatan masyarakat di Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim tahun 2022. Yang ketiga, transisi yang terjadi di Indonesia saat ini dari sisi demografi dan epidemiologi. Transisi demografi penyakit tidak menular. Yang pertama, tahap 1, angka kelahiran dan kematian yang tinggi sekitar 40-50. Kelahiran tidak terkendali, kematian bervariasi tiap tahunnya. Yang kedua, tahap 2, angka kematian menurun akibat adanya penemuan obat baru dan anggaran kesehatan diperbesar. Yang ketiga, tahap 3, angka kematian terus menurun tetapi tidak secepat pada tahap 2. Angka kelahiran mulai menurun akibat urbanisasi, pendidikan, dan peralatan kontrasepsi yang makin maju. Yang keempat, tahap 4. Angka kelahiran dan kematian mencapai tingkat rendah dan pertumbuhan penduduk kembali ke tahap 1, yaitu mendekati 0. Transisi epidemiologi penyakit tidak menular. Yang pertama, statis, interval waktu yang dimulai dari dominasi penyakit menular dan diakhiri dengan dominasi penyakit tidak menular sebagai penyebab kematian. Yang kedua, dinamis. Proses dinamis, pola sehat, sakit dari suatu masyarakat berubah sebagai akibat dari perubahan demografi, sosial ekonomi, teknologi, dan politis. Transisi epidemiologi atau transisi kesehatan diawali oleh transisi demografi. Yang keempat, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Penyakit tidak menular terjadi akibat interaksi agen, non-living agen, dan lingkungan sekitar. Contohnya, 4 jenis penyakit tidak menular menurut WHO adalah penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke, kanker, penyakit pernapasan kronis seperti penyakit obstruksi paru kronis dan asma, dan diabetes. Yang kelima, perbedaan penyakit menular dengan tidak menular. Untuk penyakit menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit atau mikroorganisme hidup, manusia, dan lingkungan. Sedangkan untuk penyakit tidak menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit, manusia, dan lingkungan. Contoh penyakit menular yang banyak terjadi di Indonesia adalah COVID-19, tuberkulosis, pneumonia, HIV atau AIDS, dan penyakit infeksi menular seksual. Sementara itu, penyakit tidak menular yang paling banyak terjadi antara lain stroke, gagal ginjal, dan kolesterol. Yang keenam, riwayat penyakit tidak menular.
Riwayat penyakit tidak menular, contohnya seperti pada keluarga adalah riwayat hipertensi. Riwayat hipertensi merupakan riwayat penyakit yang paling banyak dimiliki oleh keluarga responden, dan yang paling sedikit adalah kanker serviks dan kanker payudara. Selain itu, terdapat riwayat penyakit keluarga lainnya yang terdiri dari kanker paru, stroke, batu ginjal, dan penyakit paru. Nomor 7, faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular, yaitu yang pertama faktor risiko tidak dapat diubah antara lain umur, jenis kelamin, dan keturunan atau genetik. B. Faktor risiko yang dapat diubah antara lain. Pertama, faktor risiko perilaku, yaitu merokok, diet rendah serat, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Yang kedua, faktor risiko lingkungan, seperti polusi udara, jalan raya, dan kendaraan yang tidak layak jalan, infrastruktur yang tidak mendukung untuk pengendalian PTM, serta stres sosial. Yang ketiga, faktor risiko fisiologis, seperti obesitas, gangguan metabolisme, kolesterol, dan tekanan darah tinggi. Terima kasih, baiklah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.